There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa masih di kegiatan seputar ibu rumah tangga. Oh ya, kalau kalian ada dengar suara kicauan burung, suara jangkrik, maaf ya teman-teman. Soalnya aku tuh lagi dubbingnya di luar rumah. Karena ini tuh lagi maksudnya ini tuh pagi banget, sekitar jam 5:30 gitu. Jadi banyak banget burung, udaranya juga seger banget. Jadi aku milih dubbing di luar rumah. Karena menurut aku menghirup udara segar tuh enak banget ya, apalagi di sini kan kayak populasi atau abu-abu dari jalan gitu agak jauh ya. Rumahku kan masuk banget di dalam, jadi kayak sepeda motor atau apa tuh nggak nyampe sini gitu. Makanya udaranya tuh seger banget. Oke, kita kembali ke video. Nah, hari ini tuh aku mau bikin dimsum. Ini tuh lanjutan video aku yang kemarin ya teman-teman. Nah, kemarin tuh aku berhasil dapat 2 video. Walaupun sebenarnya aku tuh lagi keteteran banget, nggak bisa tag video sih sebenarnya. Cuman sayang banget aktivitas aku nggak aku tag gitu ya, karena takutnya aku tuh nanti nggak punya stok video. Jadi aku minta bantuan sama dikipar aku untuk ngerekamin aku lagi aktivitas. Padahal ini aku aktivitasnya tuh kayak kocar-kacir gitu. Nah, ini tuh aku bikin dimsum untuk teman-teman kerjaku. Karena kemarin tuh kan waktu aku lagi ngobrol-ngobrol, mereka tuh bilang, aku mau subscribe nih channel YouTube kamu mana. Ternyata mereka tuh liatin YouTube aku. Terus mereka nemu channel aku tuh yang masak dimsum. Karena aku sering banget kan bikin YouTube masak dimsum. Jadi mereka tuh kayak nyindir-nyindir, kayaknya enak nih makan dimsum, kayaknya pengen banget deh ngerasain dimsum buatannya Bunda Dina, kata dia gitu. Jadi aku bilang oke, beres, tenang aja. Besok hari Minggu ya, pas ketepatnya hari Minggu kan aku nggak libur kerja, cuman aku bisa masuk agak siangan atau masuk setengah hari. Jadi aku bilang oke, kalian nanti Minggu kan kerja semua ya, nanti aku akan bikinin cemilan dimsum untuk kalian. Nah, makanya aku tuh sempet bangun pagi-pagi di hari Minggu, padahal aku tuh pengen leha-leha, pengen males-malesan gitu ya, biar kayak kerjanya tuh nanti agak segeran gitu ya, karena badan aku jujur capek banget. Cuman karena permintaan teman-teman kerjaku dan di sini pas tepat waktunya aku sempet, alhamdulillah aku bisa bikinin untuk mereka, dan ternyata mereka tuh seneng banget makan dimsum buatan aku. Nah, ini tuh aku bikinnya banyak ya sebenarnya. Aku tuh bikin sampai 50 piece gitu, 50 biji dimsum. Aku bawa ke tempat kerja tuh sekitar 30-an, terus yang 20 aku tinggal di rumah buat anak aku, buat adik ipar aku, dan buat suami aku. Ini tuh dimsumnya full ayam gitu ya teman-teman. Aku tuh kan nggak pernah beli ayam, jadi kalau soal bikin-bikin yang begini mah gampang ya. Kalau mereka mungkin di situasi ayam yang mahal seperti ini tuh sayang banget kayaknya ya kalau harus dibuat dimsum, karena buat dimsum ini tuh banyak yang terbuang gitu, seperti tulangnya, terus kayak lemak-lemaknya tuh kan harus dibuang ya. Tapi kalau bikin sayur kayak semur atau sayur apalah, itu tuh terpakai semua. Jadi kadang buat dimsum itu harus berpikir gitu. Cuman kalau pas ayam murah baru deh beranda aku tuh penuh banget sama orang-orang yang bikin dimsum. Tapi ketika ayam tuh lagi naik, berandaku tuh penuh sama orang yang bilang astaga ayam naik. Cuman aku nggak pernah ngerasain sih ayam naik, ayam turun, ayam gimana tuh aku nggak pernah ngerasain.
Oke, lanjut di sini tuh sekalian ya aku mau masak juga karena kebetulan aku tuh belum masak. Kan kemarin aku di video sebelumnya tuh ada belanja gitu ya. Jadi ini tuh aku mau masak dulu. Masak simpel aja sih biar cepet siap ya teman-teman. Mau masak yang aneh-aneh, mau yang ribet-ribet juga aku tuh riweh banget. Jadi nggak jauh-jauh masakan aku dari numis ke rebus nyambel. Aku cuma tahu itu doang ya. Udah lama banget ya kayaknya aku tuh nggak kayak masak yang riweh dikit gitu. Karena memang biar cepet, situasi aku sekarang kan lagi bekerja, udah gitu aku tuh kayak keteteran banget. Kerja konveksi itu nggak sama kayak pekerjaan lainnya ya teman-teman. Pekerjaan konveksi itu adalah pekerjaan yang harus ada di dalam tekanan. Jadi kita tuh harus siap menghadapi tekanan-tekanan dari bos, seperti target yang tiba-tiba dibanyakin, seperti kita tuh harus waktunya tuh harus cepet, kita tuh harus garcep, kita tuh nggak bisa lelet kalau kerja di konveksi. Mungkin kalian yang kerja di konveksi mengerti dan paham dengan apa yang aku katakan. Cuman mungkin untuk kalian yang belum mengerti dan belum fasih untuk perkonveksian, mungkin kalian bingung maksud aku tuh gimana. Jadi kalau kerja di konveksi itu kita tuh punya target kayak dalam 1 minggu tuh kita harus bisa siapin 100 piece baju. Itu tuh target kita dan kita tuh harus bisa tanggung jawab untuk pekerjaan itu. Kita mau minta dikit juga nggak bisa kalau di situasi borongan kita tuh lagi banyak. Tapi kalau misalnya borongan kita tuh kayak dikit, mungkin kita bisa kayak minta sedikit. Cuman kalau masuk konveksi besar tuh biasanya nggak bisa ya teman-teman, karena kita tuh kena terus gitu. Di bulan ini tuh kami kena di Natalan gitu, di hari raya orang Kristen gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh banyak banget borongan yang bersangkut paut mengenai baju orang itu. Nah nanti di tahun baru sampai bulan 4 kami kena di Imlek, di hari raya Cina. Terus kayak bulan ini tuh kayak banyak banget gitu karena kena juga di baju anak sekolah ya, karena ini kan mau tahun ajaran baru lagi. Jadi kena di baju anak sekolah juga, kena di baju orang non muslim juga. Terus di tahun baru nanti kami kena di baju Imlek, setelah tahun baru tuh kena di baju hari raya. Pokoknya tuh nggak ada santainya teman-teman. Kalau udah berani mengambil keputusan untuk bekerja di konveksi, harus menerima resikonya kalau kita tuh nanti nggak bakalan punya waktu. Cuman jujur kalau kerja di konveksi ini tuh kayak orang-orang yang kerja di konveksi, apalagi dia tuh yang cekatan dan garcep gitu, lumayan gitu. Karena kerja konveksi ini kan gajinya tuh nggak nentu ya teman-teman, kayak tergantung apa yang kita dapat gitu. Kalau kita bisa dapat banyak ya gaji kita banyak, kalau kita dapatnya dikit ya kita cuman gajiannya dikit gitu. Oke deh, kita kembali lagi ke video. Maaf ya aku jadi cerita perkonveksian. Nah ini dia dimsum aku udah jadi. Ini tuh dimsum full ayam yang rasanya tuh mantul banget. Maaf ya kalau resepnya tuh nggak aku share, karena udah banyak banget video yang aku share tentang resep dimsum. Nanti kalau kalian pengen tahu resepnya, kalian bisa scroll lagi YouTube aku atau channel aku yang ada di bawah, atau nanti mungkin aku akan sematkan linknya di deskripsi ya. Oke lanjut di sini tuh setelah selesai aku masak dimsum, aku garcep nih untuk bikin sayur karena aku tuh mau berangkat juga kerja. Ini tuh udah sekitar pukul 9 pagi gitu ya. Aku tuh padahal mulainya tuh dari jam 6 loh, tapi tahu-tahu tuh udah jam 9 gitu. Nggak tahu kenapa cepet banget nih waktu ya. Perasaan dulu waktu aku belum kerja tuh lama banget, nunggu malam ke pagi tuh lama banget ya, banyak banget menurut aku waktu aku. Tapi begitu aku kerja, perasaan aku tuh baru berangkat, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam. Masya Allah, kayaknya waktu 24 jam tuh kurang ya sama aku. Nah ini tuh
aku tuh udah udah mulai lesuh nih teman-teman, karena aku tuh sebenarnya mau berangkat cepet sih, sekitar jam, pokoknya siap makan siang tuh kayaknya aku langsung mau berangkat kerja gitu. Cuman pekerjaan aku nggak kelar-kelar, padahal aku kerjanya tuh cuma masak doang loh, tapi kok nggak kelar-kelar ya. Nah, ini aku mau masak 2 menu hari ini, mau nyambel ikan teri campur kentang, terus aku mau bikin sayurnya tuh tauge ditumis campur tahu gitu. Pokoknya kalau aku masak simpel-simpel aja ya teman-teman, nggak riweh-riweh, nggak ribet-ribet. Soalnya aku tuh mager banget kalau mau masak yang kayak bersantan gitu, males banget gitu. Kadang pengen masak kayak asam padeh gitu, udah lama juga kan aku nggak masak itu, cuman waktunya tuh nggak pernah sempet gitu. Kayak sebenarnya bikin beli bumbu jadi juga bisa, gampang aja sih, tinggal cemplung-cemplung. Cuman tak kenapa akhir-akhir ini tuh kayak bumbu jadi tuh nggak enak loh teman-teman. Ada yang rasanya asem, ada yang kayak gimana gitu, nggak pas menurut aku rasanya. Walaupun udah di tempat langganan aku tuh, aku sekarang udah kurang serak gitu, lebih enakan tuh kayak bikin bumbu sendiri. Cuman aku tuh bikin stok bumbu dasar tuh nggak pernah sempet gitu, maunya kayak aku nih malam-malam tuh harus bikin stok bumbu ya kan, bumbu kuning, bumbu putih, sama bumbu merah tuh kayaknya harus aku stokin gitu. Cuman karena memang kadang tuh aku lembur loh teman-teman sampai jam 11 malam. Di jam 11 malam tuh aku pulang bersih-bersih sampai jam 12. Kadang tuh aku sempet-sempetin untuk edit video, terus aku ketiduran. Makanya aku keseringan dubbingnya tuh di pagi hari. Makanya aneh ya suara aku, karena bangun tidur tuh langsung aku kejar dubbing. Bukannya yang lain-lain yang aku kejar, malah aku kejar dubbing, karena dalam posisi HP tuh lagi edit video gitu, aku ketiduran, jadi aku selesain. Aku tuh kalau pekerjaan belum tuntas, aku tuh rasanya nggak tenang loh teman-teman. Jadi kalau aku punya kerjaan tuh harus sampai tuntas gitu, baru aku bisa berhenti dan baru aku tenang dan baru aku bisa ngerjain kerjaan yang lain. Ada yang zaman gak sih sama aku? Oke deh, lanjut lagi lah ke video. BTW, kicauan burungnya tuh kedengeran gak sih ke HP kalian atau kayak suara dubbing aku? Soalnya keras banget loh, karena banyak banget nih burungnya. Kebetulan padi di samping rumah aku tuh nggak diambil padinya, nggak tahu kenapa. Mungkin si kakeknya tuh capek ya ngurusnya, dan ini tuh kayak banjir gitu loh teman-teman. Di sini lagi musim hujan, hujannya tuh deras banget, jadi di mana-mana tuh banjir dan padinya tuh tenggelam banjir juga. Jadi kayak mungkin si bapaknya tuh males ya untuk ngurusnya lagi. Nah, ini masakan aku udah jadi, tinggal ngasih bumbu aja. Nih mau aku kasih saus tiram biar rasanya lebih nikmat. Terus ini mau aku tutup dulu biar cepat mateng. Sebenarnya kalau toge tuh nggak terlalu lama ya masaknya, cuman kalau nggak terlalu mateng juga aku nggak terlalu suka gitu. Ini aku tambahin tahu goreng yang aku udah beli jadi, tahu yang udah digoreng gitu ya teman-teman, bukan tahu yang aku goreng, tapi tahu goreng. Terus aku campurin ke tumisan toge. Nah, ini aku tutup dulu sebentar, lanjut udah jadi. Dibuka lagi, nah udah masak. Alhamdulillah. Kalau pekerjaan udah selesai, masakan udah selesai, aku tuh berasa tenang. Aku tinggal mandi terus sarapan. Nah, ini tuh enak banget. Baru ini sih aku masak kangkung diginiin dan ternyata tuh enak banget. Nah, ini dia menu masakan aku, hasil aku nguprek dapur dari pagi ya teman-teman. Alhamdulillah masih diberi nikmat. Jangan salpok sama lalat yang berterbangan. Masya Allah, aku tuh kadang kesel ya sama yang namanya lalat. Soalnya banyak banget, karena di sini buang sampahnya tuh nggak tertib. Jadi kayak lalat tuh banyak banget masuk ke rumah. Tapi ya udahlah, mungkin ini ujian, jadi aku harus sabar dalam menghadapi ujian. Oke, ini mau aku simpenin dulu. Cantik banget kan kalau dimasukin ke tudung saji, jadi nggak bisa dihinggapin lalat, terus nampak kelihatan lebih rapi dan ruangan juga jauh lebih luas gitu ya, nggak sempit. Alhamdulillah, kerjaan aku hari ini udah hampir selesai di rumah. Maksudnya masak ya. Kalau nyuci tuh aku laundry ya kemarin. Terus kalau kayak nyapu rumah, nyuci piring aku serahin sama orang rumah aja, karena aku tuh lagi buru-buru banget.
Nah ini udah kelar, jadi aku mandi terus aku berangkat kerja. Dan ini aku udah sampai kerja. Ternyata Pak Bos tuh lagi motongin kerjaan aku, jadi aku nunggu. Sambil aku nunggu aku mau record video juga nih. Nah ini tuh proses pemotongan dari baju yang kami bikin. Nah itu tuh banyak banget tumpukan-tumpukan kain yang mau kami kerjain, dan itu PR kami, harus cepet, harus siap cepet gitu maksudnya ya, karena banyak juga baju sekolah yang akan kami kerjain, belum lagi tempahan-tempahan yang harus kami kerjain. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Tetap semangat untuk kalian mengejar cita-cita dan mengejar keinginan. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengeluh. Selalu semangat. Ini dia teman kerjaku, bestie aku. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya. Aku ucapkan sekali lagi untuk kalian yang udah subscribe, yang udah komen, yang selalu dukung, aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.